Ini ada kekhawatiran. Jadi ketua organisasi mahasiswa itu berat. Yes, iya sih. Banyak drama, banyak tanggung jawab, banyak ekspektasi. Yap, betul. Tapi, pernah nggak kamu kepikiran? Kenapa posisi itu tetap jadi rebutan banyak orang di setiap tahunnya? Karena di balik semua tantangannya, tersembunyi peluang besar yang kamu nggak bisa dapetin di tempat lain. Yuk kita tahu aja dulu. Karena tahu dulu saja kadang bisa jadi langkah awal untuk tertarik tahu banyak hal yang lainnya. Let's go. Kalau kamu mahasiswa punya ambisi buat memimpin organisasi, itu bukanlah hal yang lebay. Justru itu tandanya kamu sadar kalau kampus bukan cuma tempat kuliah, tapi tempat untuk bertumbuh. Dan gak harus selalu jadi calon ketua loh. Kamu bisa jadi tim sukses, juru bicara, konseptor kampanye, dan lain sebagainya. Itu semua adalah pengalaman yang luar biasa yang bisa mengasah strategi, komunikasi, dan loyalitas terhadap tim. Jadi pemimpin organisasi itu bukan cuma soal jabatan. Ini soal melatih kepemimpinan yang nyata, bukan sekedar teori. Belajar mengelola konflik dan membuat keputusan di tengah tekanan. Membangun kepercayaan diri dan daya pengaruh. Belajar bekerja tim, lintas karakter, dan yang paling penting, kamu belajar tanggung jawab. Bukan hanya buat diri sendiri, tapi untuk banyak orang. Di kampus, kadang kita takut kelihatan berkubu, jadi memilih netral terus. Tapi bersikap apolitis, tidak berpihak ke siapapun, apalagi saat ada pemilihan organisasi, bisa bikin kamu kehilangan kesempatan besar buat terlibat dalam perubahan. Berkubu itu bukan dosa, ingat. Asal tujuannya jelas. Belajar berpikir strategis, menyuarakan ide, dan memperjuangkan nilai yang kamu percaya. Netral boleh, tapi jangan pasif. Ingat, apolitis itu gak ada manfaatnya buat orang lain. Itu jenis egois versi lain aja menurutku. Begitupun setelah pemilihan, apapun hasilnya harus tetap sehat. Buat tim yang menang jangan jumawa. Tangkap amanah itu dengan kerja nyata, bukan cuma gaya. Rangkul lawan, jadi rekan kalau bisa. Bagi tim yang kalah, jangan ngilang. Justru ini momen belajar tentang penerimaan dan konsistensi berkontribusi. Kalah itu bukan akhir, tapi proses pendewasaan. Ingat, pemimpin yang besar lahir dari sebuah proses, bukan sekedar kemenangan. Kekalahanmu hari ini bisa jadi merupakan modal kemenanganmu yang lain di masa depan. Jadi kalah itu bagus juga kok. Kalau kamu punya ide, punya semangat, tapi ragu buat maju, mungkin kamu terjebak di zona nyaman. Dan apa masalahnya? Zona nyaman itu bikin kamu kehilangan peluang yang sangat besar. Gak berani mencalonkan diri berarti melewatkan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan dikenal. Kampus adalah tempat eksperimen hidup. Kamu sendiri gimana? Pernah mikir buat jadi pemimpin organisasi? Atau masih dalam keraguan? Atau yang pernah jadi tim sukses? Gimana serunya proses pemilihan? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar, biar kita diskusi bareng. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.